Oke. Ya, malam Prof. Malam. Thank you kesempatannya. Sore. Ya, Prof, dari kesaksian yang kami dapat, ionasis dapat membebaskan seseorang dari berbagai penyakit kritis seperti kanker, diabetes, asam urat, dan stroke. Bila dipandang dari sisi medis, ini bagaimana penjelasannya, Prof? Teorinya mengatakan bahwa dasarnya tubuh kita kan asam. Itu dasarnya. Dan karena keasaman itu, banyak penyakit akan muncul. Nah, kita tahu bahwa ionasis itu memiliki pH yang di atas 7. Dan yang terbaik tentunya jangan melebihi 9,5. Karena seperti kita tahu, kita punya pH rata-rata sekitar 8,7, 8,5. Nah, itu alkalis. Nah, yang alkalis ini sudah diketahui memiliki struktur yang sangat hebat. Tapi khusus untuk ionasis ini dia punya hal yang lebih hebat sebenarnya. Ada 3 teknologi yang saya tahu dia kembangkan. Pertama, teknologi lebih mengecilkan struktur atau molekul air dengan istilah nano, dengan sistem pressing system ya. Saya kira itu rahasia perusahaan, tapi kenyataannya begitu. Kedua, air ini sebenarnya mempunyai bungkus yang cukup baik sehingga stabilitasnya bisa. Sebab kalau air dengan botol yang terlalu tipis, biasanya energi kita manusia aja dan semua akan mengurangi dia punya pH. Nah, selain itu juga dia punya kehebatan yang lain bahwa dia juga memiliki satu efek antioksidan dari air ini. pH-nya yang agak stabil sekitar hampir 8,5 itu akan membuat tubuh kita mengalami satu keseimbangan ya. Yang akhirnya kita tahu dari banyak teori itu antara lain Alexis, Dr. Alexis menemukan bahwa sel itu akan banyak rusak kalau itu terlalu asam. Dan kita tidak tahu bahwa tubuh kita sebenarnya sel yang berperan, semua organnya, tubuh itu memiliki berapa triliun sel, dan kalau baru 2-3 juta yang mati, itu tidak berpengaruh. Tapi kalau sel itu selalu dalam kondisi balance, maka terjadi keadaan yang enak untuk tubuh. Nah, di situ keuntungannya. Sebab contoh aja, coba kita minum air ini, 1 botol. Teorinya Anda minum, air biasa atau aqua, setengah gelas saja gemuk. Kenapa? Karena pH-nya tinggi, molekulnya kecil, dan karena dia asam, cepat, ya basis ya, karena dia cepat masuk ke seluruh sel. Dan itu memberikan energi pada tubuh. Nah, disitulah keuntungannya sehingga mudah terjadi detox. Detox di mana banyak racun-racun tubuh, sisa makanan itu racun tubuh ya. Nah, di situ keuntungannya. Untuk diabetes itu bagus karena dia meregulerkan. Diabetes memang tidak akan dapat disembuhkan, tapi dapat dikontrol. Dan kalau dia teratur begitu dan gizinya dan menggunakannya obat tertentu, dia bisa telah bertahan pada status normal. Kemudian untuk asam urat kita tahu sendiri orang kita kalau makan, dia tidak tahu, pokoknya apalagi makan padang, makan segala macam, dia akan banyak ada asam uratnya. Itu memang enak di tenggorokan. Tapi yang tidak enak sebentar untuk sel. Dan lama-kelamaan itu akan terjadi hal yang tidak menyenangkan. Akibatnya apa? Asam urat itu radikal bebas terjadi dan sebagainya. Nah, banyak pengalaman yang saya lihat dengan menggunakan air heksagonal, terutama air yang saya tahu kualitas bagus ini, itu dia akan cuci, dia akan buang, detox. Nah, begitu pula dengan lemak, kolesterol, kan lemak dia akan bakar. Karena dia punya kemampuan membuat tidak asam, sehingga akibatnya kalau dia pakai ini, air itu akan membuat dia berimbang. Sehingga apa yang terjadi? Darah itu tidak kental. Nah, darah itu agak encer, pembuluh darah, terutama pembuluh darah kapiler itu akan tetap dalam kondisi normal. Sebab pembuluh darah itu akan mengecil kalau tumpukan lemak akan ada di dinding. Nah, begitu pun kalau kita minum ini, dia akan ikut mencuci dinding usus, sehingga dia membuang semua lemak-lemak yang tidak enak. Keuntungannya, tubuh menjadi lebih netral. Kalau tubuh semakin asam, sel gampang rusak, terutama bisa kanker dan sebagainya. Dan ini keuntungannya. Dan dari pengalaman saya, banyak pasien saya yang ginggingan ya dan sebagainya itu jadi segar karena menggunakan itu. Bahkan ada sekali ada seorang pasien, dia biasa harus jarak jauh dari Manado ke daerah pedalaman. Apa yang terjadi? Dia bilang, aduh bahayaku, ini aku ngantuk, sebab biasanya hampir masuk jurang berapa kali. Tapi ternyata waktu saya kasih jam 2 malam di telepon, dok, pasien segar bugar. Nah,
Nah, saya bilang itu air yang berperan, sehingga Anda bisa tahu kalau Anda mau sehat, pakailah itu. Dan ini keuntungannya, dan kemudian juga demikian untuk kulit sendiri. Ya. Saya punya beberapa pasien dengan kita tahu kita tidak bisa membersihkan luka lagi dengan teori lama, pakai boric acid dan sebagainya, karena sudah dilarang, di-ban. Nah, dengan ini kita cuci, dia menetralkan kulit, karena kulit juga asam, dia memperbaiki struktur, dan dia merangsang epitelisasi, dan ternyata kulit itu berangsur-angsur jadi bagus. Nah, ini keuntungan. Nah, itu salah satu yang dipakai, karena kulit yang dipakai untuk kecantikan kan, itu yang dipakai dalam peluru seperti begini nih. Yang kita tahu, diserap, taruh di muka 10 menit, jadi segar. Nah, teori ini sebenarnya mudah. Dan orang Indonesia, terutama di Jakarta, sibuk. Radikal bebas banyak, macet di jalan, polusi di mobil. Mobil polusi bahaya loh, tidak terasa kan. Belum kemacetan, belum konsentrasi dan sebagainya. Kalau dia pakai ini, segar. Dan saya kan cobalah pada teman-teman, Anda itu minum. Saya berikan pada beberapa pasien saya, coba minum. Sampai di rumah dia enak. Nah, itulah tantangan kita pada saat ini. Air tidak stabil ya, tapi karena packing kita dan metode kita, itu stabil. Cuma satu saya bilang, kalau Anda sudah membuka botol ini, jangan tunggu lama, habiskan segera. Dan jangan takut, tidak kembung. Nah, kalau Anda akan terhenti, tutup lagi. Sebab kalau dia keluar, dia punya kemampuan oksigen. Terus, dan kita tahu sendiri sekarang, sejak radikal bebas ditemukan, ada yang orang tidak tahu itu oxidative stress. Dan oxidative stress ini mengakibatkan banyak masalah kesehatan. Terutama ketegangan, proses berpikir tidak tenang, tidur tidak betul, buang air besar nggak enak. Jadi akhirnya semua berakibatkan hal tidak enak bagi badan kita. Nah, cuma ya sayangnya, kalau kita mau lebih baik dari pengalaman demi pengalaman kita kumpulkan, dan saya yakin orang-orang akan merasa seger. Bukan bak, Anda tuh seger, belum tentu bukan kan. Nah, Minum di pasaran yang mengklaim dapat memberikan efek penyembuhan dari berbagai penyakit juga. Itu apakah benar? Apa kelebihan Ionasis dibandingkan dengan merek-merek air tersebut? teori rata-rata air-air ini keluar dari pabrik dalam kondisi yang cukup baik. pH-nya, katanya sudah beberapa hari dijemur di panas, dijual terbuka, dibawa sana bawa sini, kena aura manusia di toko-toko. Fotoannya, pH-nya nggak 7, paling 6,9, 6,8 sudah asam kan. Nah, yang lain juga begitu. Mereka punya packing itu tidak memenuhi persyaratan air karena air tidak stabil. Mulai dari prosesing, penyimpanannya semua. Nah, Ionasis kita lihat sendiri, kotak ini dimasukkan dalam kotak yang lain, sehingga tidak ada induksi apa-apa, panas dan sebagainya kalau cuma, dan transportasi juga dijaga sehingga dia tidak ada pengaruh apa-apa di sini tetap. Nah, ini tebalnya juga tidak, kalau kita taruh di tangan kita, aura kita, getaran kita juga berpengaruh. Apalagi, nah, selain teknologinya, nah, cuma satu saya bilang, kalau pakai ini setelah dibuka jangan taruh di gelas. Paling bagus pakai isep langsung dari sini. Paling bagus itu. Atau kalau taruh di gelas cepat aja dihabisin, karena apa? pH-nya dia akan pelan-pelan mengarah ke pH normal. Karena matahari, karena getaran kita, karena getaran handphone. Jangan disimpan dekat TV atau handphone yang bergetar dan sebagainya, atau depan motor listrik. Karena pasti induksi itu kan mempengaruhi ini. Nah, dan memang saya yakin, saya lihat ada beberapa brand yang pernah mengatakan itu bagus, ya saya tidak perlu sebutkan nama mereka. Tapi kenyataannya setelah dipakai itu air biasa aja. pH-nya sudah 7 atau kurang dari 7. Nah, kalau ini kita tahu sampai sekarang, dengan karena juga expire time agak tidak terlalu panjang, kita bisa bikin expire time agak lama, tapi nanti kita setengah ngibu nanti kan, sebab kena aja getaran manusia. Kalau pakai itu terlalu lama akan jadi air biasa, karena air itu tidak stabil ya. Oleh karena itu juga keuntungannya ini, packingnya yang kita tahu sendiri, kemudian botolnya sendiri, pengirimannya sendiri. Nah, sehingga lama dari pabrik, kalau dia mengatakan pH-nya 9, kalaupun dia turun hanya 8,5, 8,7, 8,2. Nah, itu masih alkalis kan? Masih alkalis water. Alkalis water itu masuk dalam tubuh, jadi enak. Contoh aja, kalau you kasih minum orang setengah gelas aqua, biasanya nggak berani dia bikin habis sekaligus. Coba minum ini, 1 botol, nggak apa-apa.
karena dia molekilnya kecil, nanoteknologi, heksagonal, dia cepat. Nah, kenapa sel itu tidak baik? Karena air biasa tuh kalau kita minum cuma sampai di batas jaringan, tidak masuk ke dalam sel. Sedangkan makanan yang kita makan, segala macam itu akan bertengkar di sel. Air dengan pH-nya begini tinggi akan masuk dan bisa mengeluarkan racun-racun air dalam air sehingga dia seger. Nah, itu keuntungannya. Dan saya sudah coba beberapa kali pada pasien-pasien saya untuk meyakinkan mereka, saya buka suruh minum. Dalam waktu aja beberapa menit sudah merasa segar, berkeringat, rasa nyaman, hilang ngantuknya. Nah, itu secara empiris, tapi kenyataannya juga banyak. Saya kasih, kalau you jalan jauh minum aja. Coba telepon saya. Dari jarak 200 km dikatakan biasanya kalau saya pulang jam begini ada 2-3 hari masuk selokan. Untung nggak camat kalau mati ya. Tapi sekarang sampai detik ini masih segar. Tapi sampai di rumah mandi tidurnya enak, bangun pagi enak, BAB enak. Nah, di situ keuntungannya air ini karena packingnya, sistem pemopakannya, botolnya dan semua membuat pengaruh radiasi yang lain itu tidak masuk. Tubuh punya radiasi loh yang tidak kita lihat. Nah, coba aja. Yuk kalau taruh sehari di sini dikepet begini, pasti sebentar kalau lama-lama akan tembus, minum kayak air biasa aja. Nah, itulah keuntungannya saya kira. Ini apakah ionasis aman untuk dikonsumsi jangka panjang? Teoritis aman. Karena contoh aja saya kira ya, kita tetap akan mengalami hal yang asam dalam tubuh. Seharian aja, yuk keluar rumah, kena radiasi, kena semua, kena matahari udah. Tapi ini aman, kenapa? Dia kan tidak, kecuali kalau di atas 9,5 ya. Nah, itu harus dijaga kualitas. Dan saya tahu kualitasnya tidak sampai begitu. Dia antara 8,5 sampai 9 rata-rata. Kalau di atas 9,5, jangka panjang ginjal. Apakah ionasis dapat diminum bersamaan dengan obat? Teoritis dapat. Kan cuma jumlah sedikit. So pas masuk di lambung jadi netral kan. Ya kan? Pas masuk di lambung netral, kecuali kalau yukunya terlalu lama di mulut, saya belum tahu. Tapi kalau masuk sudah netral, lambung kan asam. Nah, netral. Nggak ada masalah. Nah, ionasis bila digunakan pada kulit dapat memberikan efek penyembuhan pada berbagai keluhan penyakit kulit, seperti jerawat, alergi, dan luka. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Kulit asam. Adanya ini dia membersihkan lemak dan sebagainya. Dia membersihkan kuman dan sebagainya. Jadi kulit lebih segar kan. Pori terbuka bagus. Dan saya punya beberapa pengalaman dengan luka yang lama, dengan bermacam obat-obat kimia dan lain tidak sembuh. Ini saya punya beberapa dokumentasi. Hanya menyemprotkan itu, sebab semprot efektif kan. Beberapa waktu tertentu makin hari makin bagus ya. Perawatannya baik. Dan saya kira antara lain luka bakar pakai ini bagus, tempel aja kan. Mau cantik tempel di muka pakai kertasnya. Ada kertas khusus ini, ada pel yang kalau kertas dibuka jadi semacam masker dan sebagainya. Dan keuntungannya di sini. Cuma tolong kalau punya barang ini jangan taruh dekat handphone, jangan taruh dekat televisi, jangan taruh di dekat lampu yang terlalu panas, itu aja. Jaga sebab air punya sifat tidak stabil. Dan akan cepat menjadi air biasa, kecuali air mata yang lain. Air ini bila didekatkan pada garam, dia bisa mengurangi rasa asin garam itu. Itu gimana ya, Prof, penjelasan? Kimianya saya nggak begitu tahu ya, tapi in praktis kalau orang coba tidak rasa garam. Tapi karena pH-nya kan, karena alkali sistem kan, dan karena itu garam juga punya satu kondisi yang kadang-kadang, nah saya belum tahu gimana, tapi nanti kita cari tahu. Tapi praktisnya taruh di garam hilang, berkurang. Ya. Gitu. Tapi garamnya tetap ada, cuma berkurang jauh. Ya. Gitu. Kita tadi banyak cerita mengenai alkalis ya, dan sekarang juga banyak di luar produk yang mengklaim dari sisi alkalis. Nah, sebetulnya apa kelebihan ionasis yang lain di luar kelebihan alkalisnya? Kalau saya tidak salah, teknologi yang dipakai di ionasis ada teknologi memecahkan, memperkecil struktur molekulnya. Memang kalau saya nggak salah itu kita ambil, saya belum pernah ke pabrik, tapi dari tuturannya ada diambil dari kedalaman 300 meter lebih. Air itu kemudian dialirkan oksigen yang banyak untuk membuat soal itu. Kemudian setelah dia masuk, ada satu sistem dengan hydraulic net, ya, sehingga air itu bisa diperkecil. Nah, kenapa demikian? Teknologi kan. Memang dengan mata telanjang itu kita tidak melihat itu. Tapi kenyataannya,
Coba aja Anda coba ya. Kalau Anda mau enak, ambil contoh yang sama, minum dengan kondisi yang sama. Saya yakin ini lebih enak karena tidak merasa kembung, karena dia jadi molekul kurang lebih 300 sampai 3000 kali lebih kecil. Karena pressure system itu teknologi, dan oleh karena itu kalau saya nggak salah pabrik yang dimiliki itu punya 3 teknologi kan. Teknologi Jepang untuk alkaline water, ada teknologi Jerman dan Jepang memperkecil teknologi Amerika itu, baru teknologi bottling. Nah itu yang membuat keuntungannya, dan kelihatannya expire time tidak memakai maksimal time, setengah dari expire time. Mereka takut jangan ada pengaruh-pengaruh dari energi luar. Energi luar bisa aja, coba you kepet aja gitu. Energi kalau you minum udah lain rasanya. Nah oleh karena itu memang keuntungannya dia berani mengatakan nano, dan kalau Anda bisa periksa di Jepang nanti bagaimana, molekul kecil sekali sehingga dia bisa mempenetrasi sel, cepat menarik lain. Soal kalau kita minum air biasa pH 7 yang banyak dipakai, atau pH lebih sedikit tapi tidak jelas, pada waktu kita minum itu cepat sekali berubah kan airnya. Tapi karena dia nano, kalaupun berubah, kecuali ada tahan di mulut 5 menit lah, tapi kalau ada langsung masuk ke dalam, sudah dia cepat masuk ke jaringan. Dan ternyata pada apa yang saya lakukan sering kalau saya mau yakinkan mereka, coba minum 1 botol, usahakan 5 menit habis, nggak kembung. Coba kita lihat di struktur air kan, dan air dia tuh kadang-kadang karena sudah terlalu lama di luar, dia bukan lagi pH-nya 7, dan heksagonal itu kemampuan dia untuk mempenetrasi sel. Peneliti Jepang menemukan itu karena mereka meneliti air Lourdes, air Samsam, air Tlakote, dan beberapa hal yang lain, sehingga akhirnya dia punya kelebihan juga dengan perhitungan oxidative condition itu. Kita tahu antioksidannya tinggi, nah itu keuntungannya. So kalau antioksidan tinggi, ada anti-inflamasi, anti-infeksi dan sebagainya. Kedua, ada juga ada antioksidan yang menetralkan. Sebab you tahunya sendiri kan, terlalu lapar, terlalu kenyang, terlalu capek, makan banyak obat dan sebagainya kan, terjadi oxidative stress kan. Dan kalau pakai ini, dia akan meminimize oxidative stress. Cuma ya, maaf, oxidative stress itu penuh kontroversi. Tapi kenyataan, faktanya, banyak pasien yang saya berikan itu merasa nyaman. Jadi secara empiris yakinlah itu aman. Sebab tentang ionasis seringkali dikaitkan dengan orang sakit. Nah, gimana Prof terhadap orang sehat? Apakah orang sehat juga perlu untuk konsumsi ionasis? Sangat perlu. Sebab tubuh tidak pernah tidak asam. Tubuh tidak pernah tidak ada radikal bebas. Apalagi seperti kota Jakarta seperti begini. Yuk coba aja. Pagi nggak sarapan minum ini, totoan yuk sampai jam 10-11 nggak lapar. Nyaman apa? Jakarta kan banyak radikal bebas. Dan orang sehat itu sekarang ada kebijakan yang dikatakan wellness, yaitu quality or state of being healthy. Nah itu yang diperlukan. Terus belum tentu orang sehat itu segar dan bugar. Yang segar bugil banyak saya bilang. Ya. Nah itu belum tentu. Nah dengan adanya ini, nah kemudian akan tanya berapa banyak? Anda mau minum 5 botol sehari juga nggak apa-apa, 10 botol nggak apa-apa kan. Cuma ya maaf ya, kencing banyak kan, itu akibatnya, tidak lain. Nah air ini sebenarnya untuk sebab tubuh kita tetap asam selalu, walaupun kita kasih segala macam asam. Nah terutama untuk pagi hari you minum ini, you segar karena asam lambung itu minimize kan, sangat minim, dan dia menjadi netral, lebih bagus, dan dia memperbaiki pencernaan kita kan. Keuntungannya yang lain, karena dia alkalis, dia bisa mencuci lemak-lemak dalam peristaltik khusus kan. Nah itu keuntungannya. Umumnya pasien-pasien yang saya kasih pakai ini rata-rata BAB-nya lancar atau lebih enak ya daripada sebelumnya. Nah, ini tantangan kita sebenarnya. Di tubuh kita memakai masalah kimia dan sebagainya, melihat struktur air. Cuma ingat air tidak stabil ya. Jangan terlalu lama dibuka baru diminum. Jangan taruh di gelas lalu tunggu lama-lamanya, lama minum air biasa. Ya itu aja bedanya. Karena ionasis ini bisa membebaskan seseorang dari penyakit, seringkali orang tanya nih mengenai dosis. Dosisnya nggak ada masalah. Saya bilang air kan minum berapa juga nggak ada masalah. Cuma kencing banyak. Iya tuh. Dan kadang-kadang orang berpikir kalau minum air banyak kembung. Ini 3 botol pagi totoannya nggak kembung. Cuma 10 menit kemudian kencing, gitu aja bedanya. Kalau untuk orang sehat kira-kira?
Ya dia boleh minum pagi satu, siang satu, malam satu. Malah kalau dia sibuk di Jakarta, bawa aja tiap kali. Ya, asal jangan taruh di tempat yang panas ya. Kalau tempat yang panas dia berubah. Itu aja. Dan sebenarnya dosisnya itu bukan seperti obat. Ini kan makan makanan, kebutuhan. Air minum ya. Ya air minum. Ya, cuma ya kencing banyak. Dan kalau dia banyak masuk ke sel, sama kayak tanaman, sel itu hidup. Dia lebih segar, tampak lebih bugar kan. Gitu. Itu perbedaannya aja. Hancur dari dalam. Misalnya pada waktu itu dia minum, darah menjadi lebih encer. Ya toh? Darah lebih encer tuh, darah punya kemampuan untuk mengatur sehingga pembuluh darah itu lancar. Nah kalau pembuluh darah itu agak kental, begitu banyak bahan makanan dalam darah, lama-lama dia tinggal di dinding kan. Dan itu memang dengan cara begini ya dia membersihkan. Dan kalau darah itu encer nyaman. Sering orang bilang, aduh dokter kamu darahmu kental karena darah itu bergerombol, rulo kan, bergerombol selalu. Dan kalau dia bergerombol itu selalu mengakibatkan hal tidak menyenangkan sehingga oksigen kurang. Tapi kalau darah itu lepas, dia tidak ada radikal bebas dan semua lain, dia cepat oksigen banyak, dia segar. Itu keuntungannya. Dan memang itu teoritis bisa membantu menghancurkan lemak-lemak yang ada dalam tubuh. Ya, teoritis ya. Nah ini Prof, pada ionasis ini kalau orang cek untuk darah, misalnya gula darah ya, lalu dicek hasilnya tinggi, misalnya 265, 300 seperti itu, lalu dia minum air ionasis dan dia tunggu selama 1 jam. Setelah itu sebagian besar bisa langsung turun, Prof. Tapi ada juga yang naik. Ini penjelasannya gimana, Prof? Itu satu reaksi tubuh sebenarnya, dan itu tidak bisa kita pakai patokan sesaat. Tapi kalau kita kasih begitu umumnya mereka nyaman. Dan memang kalau yang ada diabetes itu bukan hal yang gampang, tidak seperti membuat tapak tangan kan. Jadi kita harus individual response. Ada individual response cepat memberikan reaksi bagus, dia turun beberapa poin terus, tapi jangan sudah itu makan banyak, percuma kan. Harus diimbangi dengan intake dan sebagainya, dan tidak bertentangan dengan pemakaian obat-obatan, sebab dia mempercepat, membantu. Sebab kadang-kadang kita lihat orang diabetes sudah normal. Pada waktu kata normal dibilang, pasti dia bilang sembuh. Sampai di rumah dia nggak minum obat, tidak minum semua. Nah itu menjaga kesehatan harus selalu menjaga keseimbangan gizi dan sebagainya, cairan tubuh dan sebagainya. Adanya ini sebenarnya membantu kita membuat keseimbangan balance sehingga tubuh tidak terlalu asam, mendekati normal dan basis. Kedua, darah tidak bisa terlalu kental, sebab kalau radikal bebas banyak, darah kental. Kalau darah radikal bebas sedikit, darahnya encer ya. Nah dengan cara begitu akan memperbaiki struktur dia. Dan itu terus-terusan, nggak boleh cuma insidental kan. Kalau cuma insidental percuma, sama aja dengan bujuin orang. Tapi kalau dia teratur minum, sama dengan makan kan. Kalau kita makan berlebihan, orang Indonesia kalau makan malam kan lebih banyak dari siang kadang-kadang. Nyemilnya tengah malam. Ada banyak pasien saya kalau tengah malam lapar bangun makan. Nah supaya dia tidak jadi gemuk dan sebagainya. Air ini aja pasti nyaman, dia tidak lapar. Itu psikologis karena itu tidak gampang, karena rata-rata orang Indonesia kalau sibuk tengah malam bangun makan, tapi akibatnya 3 minggu perutnya gendut.